Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilahkan. Dan setelah sesi pemaparan materi terkait tema kita, insya Allah di akhir kegiatan akan ada konsultasi bersama dengan Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, Fadal Ustadz. Ya, syukron Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala juga terus berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian pula salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan teladan di kehidupan kita. Secara khusus kita jadikan teladan dalam hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita seperti yang disebutkan tadi adalah tentang ayah, di mana disebutkan dalam redaksi tema tersebut adalah ayah yang menentukan. Maksudnya adalah menentukan eh, pilihan yang ada di hadapannya. Bukan berarti menentukan dalam hal ini menentukan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan. Ya, ini tentu bukan itu yang kita maksud, karena eh, kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir, ya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada semua hamba-hambanya, semua makhluknya yang ada di kehidupan dunia ini. Maka maksud menentukan ayah, ya, ketika seorang lelaki, seorang suami berstatus, ya, berubah statusnya menjadi seorang ayah dengan anugerah anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia yang menentukan. Ya, secara umum eh, sudah kita bahas pada beberapa ayat yang telah lewat mengenai seorang suami atau kepemimpinan seorang suami dalam sebuah rumah tangga. Artinya memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya dalam hal menafkahi eh, ataupun membimbing, ya, memberikan apa yang diinginkan oleh keluarganya, tapi lebih dari itu, yaitu menentukan arah dari lembaga rumah tangga yang dia merupakan kepalanya, ya, ketua dari lembaga rumah tangga tersebut. Ya, dialah seorang suami. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah anak, ya, sehingga statusnya berubah menjadi seorang ayah, maka disitulah amanah bertambah yang juga dipersiapkan, ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini adalah titipan, ya, anak tersebut telah Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk dibawa, ya, diantarkan kemana. Nah, itulah maksud kita bahwa ayahlah yang menentukan. Meskipun memang kalau kita juga melihat bahwa eh, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita, ketika seorang suami, seorang ayah yang kemudian di antara tanggung jawabnya adalah mencari nafkah sehingga lebih banyak di luar rumah daripada istri, dan kemudian istrilah, ya, atau sang ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anaknya, maka mungkin ada yang mengatakan bahwa tentu eh, yang paling banyak berinteraksi ataupun berdialog dengan anak di sini adalah ibunya. Kita katakan bahwa itu betul, ya, tapi pada fase tertentu saja, ya, khususnya pada masa-masa anak itu masih kecil, ya, karena dia kebanyakan dirawat di rumah, ya, dan yang mendampinginya dalam perawatan tersebut adalah ibunya. Namun
lebih jauh dari itu, ya. Ternyata kalau kita lihat ya bagaimana syariat kita memberikan petunjuk, ya. Ini pembahasannya khusus pada pendidikan anak, ya, yaitu peran ayah dalam mendidik mendidik anaknya. Jadi eh, lebih khusus pada pendidikan kepada anak tersebut. Jadi eh, meskipun tanggung jawab seorang suami ayah ya itu sangat besar dalam rumah tangga, namun pembahasan ya dalam pertemuan kita ini membahas tentang interaksi ayah, ya bagaimana dia menentukan arah dari kehidupan anaknya, ya secara khusus, ya bukan dalam skala besar yaitu keluarga secara umum, tapi secara khusus kepada anaknya. Maka disebutlah tema tersebut ayah yang menentukan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Al-Qur'an ya sebagai petunjuk hidup kita menyebutkan bagaimana peran ayah sebenarnya di dalam eh, mendidik mendidik anak-anaknya tersebut. Ya, ternyata kita dapati bahwa dialog di dalam Al-Qur'an antara ayah dan anak itu jauh lebih banyak, ya jauh lebih banyak daripada dialog antara ibu dan anak. Ini yang sempat kita singgung tadi, bahwa meskipun memang kita melihat bahwasanya eh, seorang ibu yang memang dia tinggal di dalam rumah, lebih banyak tinggal di rumah, itu memang banyak berinteraksi dengan anaknya, khususnya pada saat ya pada masa-masa kecilnya. Namun anak ini kan akan tumbuh berkembang ya, menjadi besar, kemudian dewasa, remaja, dewasa dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan inilah ya, terkhusus ketika anak-anak sudah mulai masuk usia tamyiz, ya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka di saat itulah peran ayah betul-betul dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak itu jauh lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dialog antara ibu dan anaknya. Ya, padahal kalau kita perhatikan kenyataannya ya, luar biasa. Sejak bayi itu lahir, kemudian interaksinya sangat banyak dengan ibunya karena bahkan diberikan ASI selama 2 tahun, 2 tahun lamanya. Dan selama 2 tahun itu seorang ibu dituntut untuk berinteraksi dengan anaknya, bahkan mengajaknya berdialog. Tapi lihatlah, diri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dialog yang ya di masa-masa kecil ini, ya kita tidak mengatakan eh, apa namanya tidak penting, penting apalagi dalam eh, proses pertumbuhan anak, tapi eh, bukan itu yang bisa menentukan arah dari kehidupan sang anak, sang buah hati. Makanya Allah gambarkan, ya Allah isyaratkan di dalam Al-Quran ini dituliskan oleh seorang mahasiswi ya di Ummul Qura, menjadikan penelitiannya penelitian risalah magister, tesisnya di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan, dan memberinya judul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Itu judul apa namanya penelitiannya, judul tesisnya. Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu At-Tarbawiyah. Percakapan atau dialog antara bapak ya, ayah dan anaknya di dalam Al-Qur'an, dan implementasinya eh, eh, dalam pendidikan anak tentunya. Disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa dialog antara orang tua dan anak di dalam Al-Quran terdapat ada 17 bagian yang menyebutkan
dialog antara orang tua dan anak, ya. Dan dari 17 dialog tersebut, rinciannya ternyata ada 14 kali ya ditemukan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengisahkan, menginformasikan kepada kita terdapat 14 kali disebutkan dialog antara ayah dan anak, ya. Dari 17, ya, dari total 17 yang disebutkan dialog antara orang tua dan anaknya, ternyata ada 14 kali anak berdialog dengan ayahnya, ya. Dengan ibunya berapa kali? Dengan ibunya hanya 2 kali saja, ya. Dan dialog umum, ya, artinya tidak disebutkan apakah ayah atau ibu. Dialog umum orang tua dan anak itu disebutkan sebanyak 1 kali. Maka kalau kita lihat perbandingan ini, ya, dari penelitian ini mengisyaratkan, ya, kepada kita betapa besar, ya, peran ayah dalam menentukan arah dari kehidupan anaknya sejak sejak dia masih kecil. Dan inilah yang hendaknya menyadarkan kita kembali, khususnya para ayah, ya, bagaimana betul-betul hadir dalam pendidikan pendidikan anaknya, dalam mendidiknya, ya. Pendidikan di sini secara umum, ya, dan yang paling kita tekankan tentunya adalah pendidikan pengetahuan tentang tentang agama, bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya, agama Islam. Maka sangat banyak hadirin yang sangat berbahagia. Nah, eh, dari ayat-ayat inilah, eh, kalau kita, tentu kita tidak akan menyebutkannya satu persatu untuk kita tadaburi, tapi secara umum dari ayat ini boleh jadi, dari banyaknya dialog yang terjadi dalam Al-Quran antara ayah dan anaknya ini, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud menyebutkan, ya, mungkin terinspirasi dari ayat ini, ya. Beliau menyebutkan wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba, ya. Perkataan ini meskipun eh, bukan wahyu tentunya, perkataan salah seorang ulama, tapi kita meyakini bahwa ini terinspirasi dari apakah dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena ayah mereka. Dan selalu hadirin yang saya berbahagia, kita kalau membahas tentang peran ayah, perkataan Ibnu Qayyim ini paling sering dikutip. Ya, paling sering dikutip karena beliau menyebutkan ini bukan tanpa dasar. Ya. Beliau mengatakan wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak itu rusak disebabkan karena ayahnya. Artinya kan pemahaman terbaliknya, anak-anak yang berhasil itu karena juga tergantung karena ayahnya. Ya, cuma Ibnu Qayyim sini mengingatkan para ayah secara khusus bahwa ketika ada anak-anak yang rusak, maka kebanyakan yang penyebab utamanya itu disebabkan karena ayahnya. Kenapa? Wa ihmalihim lahum, ya, wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanahu fa adha'uhum sigara. Eh, Mereka itu sebagian, ya, ayah menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak tersebut dengan ilmu-ilmu yang wajib untuk dia pelajari serta ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah. Mereka menyanyiakan anak-anak mereka di masa kecil mereka. Artinya sejak pertama, ya, sejak anak ini mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada saat itu seorang ayah, ya, tidak hadir dalam mendampingi arah, ya, mengawali eh, apa namanya langkah hidup dari anaknya tersebut. Ya, di tempat lain beliau mengatakan masih dalam kitab yang sama, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa fildzatu kabidihi fid dunya wal akhirah. Ya, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa? Bihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawati. Ya. Dia melantarkannya dengan cara apa? Dia tidak perhatikan, ya, kemudian dia tidak mengajarkannya adab,
serta memfasilitasinya dengan syahwat, ya, keinginan sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yaz'um annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia menyangka bahwa dia telah memuliakan anaknya. Ini perkataan, masih lanjut perkataan Ibnu Qayyim. Padahal sebenarnya dia telah merendahkannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu. Ya, ayahnya menyangka ketika memfasilitasi hal-hal yang diinginkan oleh anaknya sesuai syahwatnya, sesuai keinginannya, dia menyangka bahwa dia menyayanginya, padahal sejatinya dia telah menzaliminya. Ya, wa harramahu fafatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawwat alaihi hadzuhu fid dunya wal akhirah. Ya, maka dia terhalangi dan hilang baginya pada anak itu kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ya, wa idza tubiratil fasad fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Ya, beliau mengatakan bahwa jika kita ingin mengamati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka kita mendapati kebanyakannya, ya, kebanyakannya disebabkan dari kelalaian kelalaian ayahnya. Nasihat tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, sangat, ya, sejalan dengan penelitian yang telah kita sebutkan tadi, yang menyebutkan bahwa betapa banyak dialog antara ayah dan anak yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yaitu sebanyak 14 kali dibandingkan ibu yang berdialog dengan anaknya hanya 2 kali. Ya, artinya memang kehadiran ayah kepada anak itu sangat dibutuhkan, ya, sangat eh, sangat dibutuhkan. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari pesan Ibnu Qayyim tadi dalam mengingatkan para ayah bagaimana dialah yang apa namanya bisa menyebabkan rusaknya anak tersebut. Ya, setidaknya pada 3 hal. Yang pertama, karena tidak diperhatikan. Ya, perhatiannya kepada anak itu tidak maksimal. Yang kedua adalah tidak mendidik. Ya, eh, selain tidak diperhatikan, mungkin kebersamaannya, ya, baik secara fisik maupun secara hati, dengan banyak berdialog, ya, berdiskusi, memberikan arahan, ya, khususnya pada hal-hal yang sifatnya yang berkaitan dengan agama, pada perkara akidah, ya. Bagaimana kita lihat dalam Al-Quran misalnya Luqman, ya, luar biasa mengingatkan langsung anaknya tentang kesyirikan. Kemudian ada Nabi Yakub alaihissalam yang juga ketika di akhir hayatnya menekankan kembali, ya, menanyakan kepada anak-anak keturunannya, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal. Dan dialog-dialog lainnya yang sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran, bagaimana ayah mengingatkan tentang agama ini kepada anak-anak mereka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena ayah yang memfasilitasi syahwat, ya, atau hal-hal yang diinginkan oleh anaknya tanpa diperhatikan apakah hal ini bermanfaat atau tidak, atau apakah fasilitas tersebut yang disediakan oleh orang tua, ya, khususnya ayah yang memang menentukan ini dalam rumah tangga, apakah itu maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya, apakah sudah sesuai apa yang diberikan dengan usianya, dengan mentalnya, dan seterusnya. Itu kan ayah semua yang menentukan, ya. Dengan hadirnya dan dengan maksimalnya dialog yang terjadi antara ayah dan anak, maka harusnya seorang ayah mengetahui, ya, ketika ingin memberikan fasilitas kepada buah hatinya, ya, yang sampai seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, seorang ayah menyangka dia telah memuliakan anaknya, namun hakikatnya dia telah hinakan, ya. Atau jangan sampai dia menyangka dia telah menyayanginya, tapi hakikatnya ternyata dia menzalimi menzalimi anaknya. Maka eh, di sini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, khususnya, ya, para orang tua secara khusus kepada ayah, ya, agar eh, kembali melihat, ya, bagaimana perannya itu sangat dibutuhkan oleh anaknya, ya. Eh, ya, karena waktu yang tidak banyak, terakhir mungkin kita tutup dengan kisah
Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf, yaitu tepatnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini digoda oleh istri raja, ya, untuk melakukan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, Allah gambarkan keadaan situasi saat itu ketika wanita ini istri sang raja, raja Mesir, yang kemudian mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji. Eh, Kemudian ya, walaqad hammat bihi. Jadi wanita ini sudah bermaksud ya melakukan perbuatan keji, sudah berhasrat ya. Wa hamma biha, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam sudah ada niat ya. Tapi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya saja ya. Seandainya saja Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat tanda dari Tuhannya. Jadi para ulama kita, ya, para ulama tafsir ketika menyebutkan atau menjelaskan ayat ini, ya, bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bisa terhindar dari godaan, ya, wanita, istri sang raja tersebut, itu karena Nabi Yusuf alaihissalam melihat tanda eh, di antara tanda-tanda yang diperlihatkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ya ulama tafsir kita yang menyebutkan di antara maknanya, ya, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Adwaul Bayan, bahwa di antara penjelasan atau makna apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu beliau melihat ayahnya, ya, beliau melihat ayahnya, ya, Yakub alaihissalam, melihat ayahnya sambil menggigit jari jemarinya, ya, dan menegurnya seolah-olah menegur, ya, bahwa eh, jangan lakukan perbuatan itu, ya, jangan lakukan perbuatan tersebut, dan memanggil-manggil nama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan banyak di antara riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan hal tersebut dalam buku-buku tafsir para ulama kita. Intinya bahwa bagaimana ya sosok ayah ini hadir dalam keadaan yang seperti itu. Ini yang ingin dijelaskan ya. Ini yang ingin kita jelaskan bahwa para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya, bahwa tanda yang dilihat Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian membuatnya terhindar dari perbuatan keji tersebut, ya, di antara tanda atau di antara makna yang disebut oleh para ulama kita adalah dia melihat sosok ayahnya menegurnya. Artinya dia yang sangat berbahagia. Memang eh, nilai ayah dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam saat itu betul-betul membekas dan terasa, ya. Artinya kehadiran ayah ketika Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan Nabi Yakub alaihissalam itu betul-betul terasa dan betul-betul maksimal, ya, dengan nasihat-nasihat yang indah yang sering disampaikan wejangan dari ayah kepada anaknya, sehingga pada saat yang dibutuhkan Allah perlihatkan tanda-tanda tersebut, ya, menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji. Maka sekali lagi cukuplah apa namanya penelitian yang telah kita sebutkan tadi, ya, Al-Quran menyebutkan 14 tempat, ya, ada dialog antara ayah dan anak, dibandingkan dengan ibu hanya 2 kali disebutkan. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim, ya, salah seorang ulama yang kita tidak ragu dengan keilmuannya, juga menekankan, ya, betapa kebanyakan anak itu rusak disebabkan karena ayahnya, ya. Sebaliknya tentu kebanyakan anak yang sukses juga disebabkan karena peran ayah yang maksimal. Makanya kita kalau melihat seorang pemuda yang kemudian sukses dalam bidang tertentu, ya, yang kita banggakan adalah, itu anaknya siapa, ya, ayahnya siapa, dan seterusnya. Demikian pula kalau ada anak yang rusak, ya, yang ikut rusak juga adalah orang tuanya. Dan yang paling utama, paling sering disebut eh, adalah bapaknya. Maka inilah diri yang sangat berbahagia ketika kita membaca Al-Quran dan
terdapat dialog-dialog yang seperti ini, coba kita berhenti sejenak melihat makna yang dalam yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, bahwa inilah sebenarnya petunjuknya, ya, bagaimana kita dalam memaksimalkan masa depan sang anak ini yang dimulai dari kecil, dengan apa namanya, eh, menjadi ayah yang betul-betul hadir, ya, bukan hanya secara fisik saja, eh, tapi juga hadir dalam mendampingi, ya, pertumbuhan dalam pendidikannya, dalam pengajarannya tentang akidah, kemudian fikih, akhlak, ya, agama ini secara secara umum. Saya kira demikian sebagai pengantar. eh, Materi tentang ini sangat, ya, sungguh sangat luar biasa dan sangat panjang tentunya, apalagi ingin membahas ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. eh, ini sangat layak untuk kita mentadaburi, ya, ayat-ayat tersebut, ya, bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, peran maksimal seorang ayah, ya, kepada anaknya dalam mendidik dan mendampingi, ya, perkembangannya hingga besar dan dewasa nantinya. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Kita kembalikan kepada host kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, itulah tadi materi pengantar terkait bagaimana peran seorang ayah terhadap ya anak-anaknya. Ya, ternyata dari sisi interaksi sebenarnya ayah itu sangat dibutuhkan ya pada anak-anaknya. Hanya saja realitasnya Ustadz, apalagi di zaman kita, kalau dilihat ya itu seperti peran ayah yang sering berkomunikasi kepada sang anak itu sudah mulai pudar Ustadz, dan kebanyakan peran-peran itu digantikan oleh ibu, khusus untuk zaman-zaman kita ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Taib kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan di kolom chat, atau juga ya bisa raise hand untuk bertanya dengan Ustadz, dan ya kami izinkan ya jika memungkinkan. Baik, pertanyaan pertama yang masuk dari chat Q&A. Afan Ustadz, qadarullah 8 bulan yang lalu baru terbongkar suami saya melakukan maksiat zina dengan beberapa wanita. Padahal dalam kesehariannya seperti orang soleh, Ustaz. Suami sudah minta maaf dan mau bertobat, tetapi pada kenyataannya tetap bermudah-mudahan dalam interaksi dengan non-mahram. Anak saya sekarang di pesantren, kesehariannya susah mengikuti pelajaran dan kehidupannya di pesantren. Apakah berdosa Ustadz saya minta cerai demi menyelamatkan anak-anak saya, ya, dan saya, karena takut dengan efek dosa yang dilakukan oleh sang suami? Dan dalam keseharian suami, beliau sangat menyayangi anaknya dan dia tetap berusaha dalam membiayai anaknya. Syukran Ustaz. Ya, ini baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tidak terlalu terkait dengan materi kita, tetapi yang mungkin terikat di sini adalah pengaruh dosa atau pengaruh amalan orang tua kepada anaknya. eh, Disebutkan, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada yang mengatakan Sa'id bin Jubair, sebagian mengatakan Sa'id bin Musayyib, dan sebagian lain mengatakan bahwa riwayat ini sanadnya lemah, tapi sering juga disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, salah seorang tabi'in, pernah mengatakan bahwa inni la azidu fi solati min ajli ibni, ya, atau dalam sebagian redaksi eh, disebutkan bahwa beliau berkata kepada anaknya langsung, ya, inilah azidu fi sholati min ajlik. Artinya adalah sesungguhnya saya betul-betul menambah sholat saya, artinya banyak melaksanakan sholat, ya. Selain sholat yang wajib, ya, banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah. Untuk siapa? Untuk anaknya. Maksudnya untuk ke kesolehan dan kesuksesan anaknya. Maka dari pernyataan itu eh, dapat kita pahami bahwa memang ada kaitan antara amalan orang tua, ya, amalan orang tua dan perilaku ataupun masa depan anak kita.
ya. Sehingga sebagai orang tua, ya, ini umum ayah ataupun ibu, tapi secara khusus bagi para ayah, bagaimana eh, eh, berusaha maksimal dalam mengerjakan amalan soleh ya untuk kebaikan anaknya. Itu ada pengaruhnya. Dan yang terpenting adalah doa sebenarnya. Ya, itu yang paling penting dan telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dalam Al-Quran banyak doa-doa beliau eh, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula sebaliknya, ya, ketika kebaikan orang tua, kesolehan orang tua itu bisa berpengaruh kepada anaknya, demikian pula sebaliknya, keburukan pun demikian. Maka yang ditanyakan tadi, ya, ketika muncul kekhawatiran itu, apakah boleh baginya memin, apa namanya berpisah ya dengan apa yang disebutkan tadi, eh, karena bermudah-mudahan dalam melakukan dosa, maka ini sebaiknya apa namanya disampaikan langsung ya, dikonsultasikan langsung ke konselor keluarga, supaya tergambar secara lengkap ya permasalahan yang dihadapi. Kalau yang seperti ini ya kita kadang-kadang sulit ya memberikan solusi, apalagi ini terkait dengan rumah tangga ya, antara bertahan dan berpisah itu perkara yang sangat besar sehingga tidak mudah untuk kita memutuskan ya. Maka sebaiknya memang konsultasi langsung kepada konselor yang kita kenal ya, Ustadz ataupun para ulama yang kita kenal yang pakar dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa diberikan petunjuk ya yang terbaik. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga jawaban yang telah disampaikan bisa jelas bagi penanya. Taib, Barakallahu Fikum. Kami buka untuk yang mau raise hand, ya kami isi menanti bagi yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kita masih di chat room Ustaz. eh Ya ini namanya FS ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana bersikap ketika di sekolah saat waktu sholat dan mengatur siswa untuk berdiri di soft pertama? Dan guru berada di belakang bersama dengan siswa yang lain untuk menghindari adanya siswa yang main-main saat sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, ini para Eh, murid di soft pertama dan gurunya berada di soft kedua Ustaz sambil mengontrol. ya, ini mungkin Ya, biasa Ustaz. ya di sekolah-sekolah tingkat dasar yang mungkin masih apa namanya kita kadang mengalami kesulitan dalam memberikan arahan kepada anak-anak yang cenderung memang usianya yang seperti itu. Tidak mengapa, ya tidak mengapa kita melakukan hal tersebut eh, untuk demi kenyamanan dan kekhusyuan tentunya. Tetapi sebaiknya ini tidak terus-menerus juga, ya. Artinya mungkin di awal-awal dan biasanya menginginkan tidak semua eh, siswa juga yang seperti itu. Tapi hanya yang kecil-kecil saja yang masih belia, ya mungkin kelas satu kelas 2. Tapi pada umumnya kalau sudah dibiasakan, akhirnya anak-anak ini pun meskipun mungkin mereka diam bukan karena khusyuk sholat, tapi karena hanya takut pada gurunya, biasanya ke depannya tidak eh, sudah sudah bisa tenang ya. Dan kami saksikan sendiri, ya kami saksikan sendiri pernah dan beberapa kali sholat bersama anak dengan usia SD. Sebelum takbiratul ihram, masya Allah memang luar biasa gaduhnya. Tapi setelah itu sudah mulai tenang. Jadi apa yang dilakukan tidak mengapa, tapi sebaiknya tidak begitu terus. Ya, mungkin di awal-awal ini saja. Apa namanya untuk memberitahukan bahwa khususnya yang kecil-kecil ini, ya kita kalau sholat itu tidak ribut, ya harusnya diam, tenang, supaya yang lain bisa khusyuk, ya bisa tenang di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Ini sebelum masuk ke pertanyaan Ustaz, sedikit curhat dulu Ustaz. Saya seorang anak perempuan yang sangat ingin melanjutkan kuliah. Ada banyak cita-cita yang ingin saya simpan dan saya ingin belajar lebih tinggi agar bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk orang tua saya, terutama ayah. Namun sampai saat ini saya belum bisa berkuliah karena kondisi finansial keluarga yang belum memungkinkan.
Saya tahu ayah telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kami, dan saya tidak ingin menambah beban pikiran. Karena itu, saya memilih untuk bekerja, membantu diri sendiri, sambil terus berdoa agar suatu saat Allah memberi jalan bagi saya untuk melanjutkan pendidikan. Meski dalam hati masih ada keinginan yang belum tercapai, saya tetap berusaha berbakti, menghormati, menyayangi ayah saya sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara terbaik seorang anak ya menjaga hati agar tetap ikhlas dan berlapang dada ketika keinginan yang baik belum bisa diwujudkan karena keadaan orang tuanya, khususnya bagi sang ayah tadi, Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah. Eh, eh, Bagaimana cara terbaik untuk menjaga hati agar tetap ikhlas dan menerima kenyataan, artinya belum bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Eh, Tentunya kita menerima ini semua sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kelihatannya dari pertanyaannya, ini sudah dilewati dengan ikhlas, ya, alhamdulillah dipertahankan, dan sambil berusaha seperti yang disebutkan tadi. Dan memang dalam hal ini yang paling ditekankan yaitu iman kita, ya, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita lewati ini keadaan kita, ya, dan setiap orang tidak mengapa dibolehkan untuk bercita-cita, ya, khususnya bercita-cita pada kebaikan, melanjutkan pendidikan dan seterusnya, itu sah-sah saja, ya. Dan itu adalah ujian ketika yang diinginkan itu tidak tercapai, ya. Kita meyakini bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, sesuatu kepada hambanya kecuali itu yang terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Semoga bisa dipahami bagi saudari penanya. Kemudian dari saudara Muhammad Idris, izin bertanya, bagaimana kalau ada suami tidak menafkahi istrinya, sudah tidak menghargai istrinya lagi, izin minta pencerahannya, Ustaz. Ya, artinya dia telah melakukan kesalahan, ya, dan dosa, ya, karena tidak melakukan kewajiban. Ini jika dilakukan tanpa sebab yang syar'i, ya, artinya dia melakukannya karena memang lalai saja sehingga tidak menafkahi. eh, Seperti yang kita ketahui bahwa menafkahi istri adalah kewajiban suami, sehingga ketika itu tidak dilakukan maka dia jatuh dalam dosa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak menghargainya, ini pun bentuk muamalah yang tidak baik kepada istri, padahal kita diperintahkan untuk al-isyratu bil ma'ruf, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah, ya, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Sementara tidak menghargai adalah perlakuan yang tidak baik, ya, makanya dia adalah satu kesalahan yang harusnya tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Semoga bisa dipahami. Kami masih membuka jika ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Kita izinkan ya bertanya secara langsung ke Ustadz. Ya mungkin ada penjelasan yang tidak bisa diketik. Taib barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya ini dari hamba Allah Ustadz. Ini mungkin deskripsinya agak panjang juga Ustadz. Jadi ada banyak masalah sekarang ya terjadi mengenai seorang suami Ustadz yang gampang sekali bilang cerai kepada istrinya karena ada wanita lain. Dia mudah menceraikan istrinya di mulutnya ya karena sudah ada wanita lain yang dia suka. Setelah itu dia tinggalkan istrinya dengan alasan sudah ditalak ya tiga di mulutnya. Nah, Ustadz, yang menjadi masalah banyak para istri di zaman sekarang yang dicerai mulut dan ditinggalkan karena suami berdalih sudah cerai. Begitu enaknya laki-laki, Ustadz. Segampang itukah putus tali pernikahan hanya karena suami menceraikan istri gara-gara suami ada perempuan lain? Apakah Allah mensahkan kata talak dengan penyebab suami selingkuh, Ustaz?
dan akhirnya akan banyak jadi janda ya jika seperti itu, dan tidak ada perempuan yang selamat dari kata-kata cerai di mulut ya kalau suaminya modelnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Ya. Apakah Oke, sah ya kalau sang suami menceraikan dengan kata-kata dan karena perselingkuhan Ustaz? baik. Dalam bab talak, ya, ketika suami mengucapkan kalimat talak atau cerai dengan kalimat yang jelas, ya maknanya, misalnya kalimat cerai dalam bahasa kita, ataupun menggunakan kalimat talak, maka jatuh talak tersebut secara hukum syar'i. Apapun sebabnya, apakah sebab wanita lain atau sebab apapun motivasinya, apapun sebabnya, ya. Bukan hanya karena sebab selingkuh atau apa. Tapi jika itu telah diucapkan kalimat sharih, ya, kalimat yang jelas maknanya, yaitu kata cerai atau kata talak, maka dalam hukum syariat kita sudah jatuh talak. Akan tetapi persoalannya kita ini di Indonesia itu tidak dianggap kalau belum diputuskan di pengadilan, ya. Sehingga eh, yang seperti ini sulit, ya, kita apakah jatuh talaknya atau tidak. Kalau hukum syariat ya jatuh, ya. Cuma kita di sini kan ada pencatatan yang kemudian harusnya ditetapkan di pengadilan, ya. Maka biasanya dari sana eh, terbitlah akta cerai. Nah, dari situlah baru sah, ya, kalau di aturan, ya, di negara kita. Tapi kalau berbicara tentang hukum syariat, selama suami mengucapkan kalimat talak dengan kalimat yang gamblang, ya, berbeda kalau mungkin mengucapkan kata dengan menggunakan kata-kata pisah. Kata-kata pisah ini belum gamblang, belum belum jelas maknanya. Bisa jadi berpisah, ya berpisah tempat saja. Tapi kalau menggunakan kata cerai atau talak, maka sudah jatuh, ya. Itu dalam hukum syariat. Ya, tapi kembali lagi, ya, sekali lagi kita terikat aturan yang biasanya diputuskan di pengadilan. Ya, dan nasihatnya di sini bagi para suami hendaknya tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, eh, apalagi dilatar belakangi dengan sesuatu yang berbau maksiat, ya, selingkuh, ya, eh, komunikasi ataupun melakukan hubungan dengan wanita selain istri yang sah, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Insyaallah syukran Ustaz atas jawaban yang kami sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh saudari penanya. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin Ustaz, apakah ada rekomendasi amalan untuk seorang ayah agar dosa-dosanya terdahulu, agar Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan mengampuninya? Dan apakah dalam Islam berlaku hukum karma yang tidak baik nanti ke anak atau ke keluarga? Bagaimana ayah bisa menjadi inspirasi yang baik untuk anak? Jika anak laki-laki jauh dari rumah, seperti pesantren di luar daerah, ya karena komunikasi dan bertemu langsung pasti kurang itu, Ustaz. Masya Allah. Kayaknya tiga pertanyaan ini, ya. Yang Ya kayaknya pertama, ini tiga, Ustaz. ya, yang Ya pertama, tiga dalam satu, Ustaz. Ya. ya, 3 in 1. Rekomendasi amalan untuk seorang ayah agar dosa-dosanya terdahulu Allah ridhoi dan ampuni. Ini bukan cuma ayah, semua kaum muslimin, ya. Siapapun kita adalah mencari atau berusaha bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lewat. Yaitu dengan taubat tentunya, dengan taubat dan memperbanyak amalan soleh, ya. Karena amalan soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskan dosa tersebut. Itu kalau dosa kecil, ya. Tapi kalau dosa besar maka mesti taubat dengan taubat yang taubat nasuhah, yaitu memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta ampun khusus, ya, dosa tersebut. Jadi yang pertama, memperbanyak amalan soleh, ini menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, syirik, sihir, durhaka pada orang tua, ya, dan juga dosa-dosa besar lainnya, maka ini butuh tobat nasuhah. Dan kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka
perlu keridhaan dari orang tersebut. Yang kedua, apakah berlaku hukum karma, khususnya kaitannya dengan pembahasan kita ya, pendidikan orang tua dan anak. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan disebutkan kalau tidak salah masih dalam kitab ya Ibnu Qayyim yang kita sebutkan tadi, seolah-olah anak itu mengatakan ya seolah-olah anak itu mengatakan ini bagi anak yang tidak maksimal pendidikannya oleh orang tuanya. Maka seakan-akan anak ini mengatakan, engkau wahai orang tua telah mendurhakai saya di waktu saya kecil, maka saya mendurhakai engkau dikala saya besar. Nah, seperti itu kurang lebih maknanya. Makanya istilah yang banyak kita dengar, ya, sering kita dengar adalah anak durhaka, ya. Sehingga yang minta maaf itu adalah anak, ya. Pada momen-momen tertentu misalnya seorang anak dituntut untuk memohon maaf kepada orang tuanya karena anaklah yang banyak melakukan kesalahan, durhaka, tidak taat dan tidak patuh kepada orang tuanya. Dan itu ada memang dalam kehidupan kita. Namun kita lupa bahwa ternyata kadang-kadang orang tua juga durhaka sama anaknya. Gimana modelnya? Yaitu orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, melalaikan pendidikannya, tidak mengajarkannya, tidak membimbingnya, bahkan memfasilitasinya dengan hal yang melalaikan, ya seperti yang kita nukil tadi dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi bisa saja seperti itu, ya. Ada orang tua yang ketika anaknya besar, oh ini anak kok susah diatur, seolah seperti menjadi anak yang ya durhaka ya tidak taat sama orang tuanya. Coba introspeksi diri, ya. Boleh jadi kita dulu di waktu kecil tidak maksimal dalam mendidik anak kita, ya. Karena anak yang dididik sejak kecil, ya dan dapat memahami agama ini dengan baik, maka ini adalah ciri-ciri anak yang soleh. Yang tentu di antara ciri anak yang soleh adalah mendoakan orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa tiga amalan yang tidak putus setelah seorang meninggal, salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, ya anak soleh yang mendoakannya. Artinya syarat eh, atau anak yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal itu adalah anak yang soleh, ya yang paham tentang agama ini, dan itu harusnya didapatkan dari orang tuanya terlebih dahulu sebelum dia mendapatkannya dari orang lain. Ya, jadi bisa saja berlaku hukum karma dalam hal ini. Yang ketiga, bagaimana maksimalkan pendidikan kalau kita memang artinya faktanya dan harus terpisah jarak misalnya. Nah ini ada contoh contoh sebenarnya dalam ulama salaf kita yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini masya Allah yang biasa disebut Khalifah kelima ya dalam kepemimpinan Islam zaman Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini adalah putra dari Abdul Aziz bin Marwan, ya, yang mana kita ketahui ya, singkatnya intinya keduanya tidak banyak tinggal bersama. Ya. Akan tetapi Abdul Aziz bin Marwan, ya, beliau yang di Mesir kemudian anaknya di Manidah, bagaimana bisa maksimal pendidiknya? Ya. Yang dilakukan adalah ketika kita memang seperti ini bahwa yang pertama bisa kita titipkan anak kita kepada kepada orang yang layak, ya, kepada orang yang layak, dan tentu yang paling potensi kita titip adalah istri kita ketika memang harus pisah jarak karena sesuatu pekerjaan misalnya, maka kita titip pada orang yang layak, dan itu yang dilakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah membekali atau memilihkan guru meskipun kita kontrol dari jauh, ya, memberikan guru yang berperan sebagai ayah dan guru sekaligus pada anak kita. Jadi kita yang atur semua itu, ya kita menafkahi gurunya, ya, untuk mendidik anak kita. Kemudian memaksimalkan ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, masya Allah ya kecanggihan alat komunikasi bisa kita maksimalkan. Ya, kalau dahulu ya di zaman Abdul Aziz bin Marwan dan anaknya Umar bin Abdul Aziz ini, ya mungkin tidak bisa video call, tidak bisa telepon-teleponan kayak kita sekarang. Kita sekarang, masya Allah ya bisa komunikasi, dan di saat itulah kita hadirkan diri kita meskipun secara fisik tidak bertemu, tapi peran ya sosok ayah tetap di, hendaknya dimaksimalkan untuk perkembangan anak kita.
Ya, Allah alam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Ummu Balkis Ustaz. Afan, gimana dengan seorang ayah atau suami? Mungkin yang penting sudah sholat, puasa Ramadan, selalu berbuat baik ke sesama. Apakah hal ini bisa dikatakan mampu menolong keluarganya dari api neraka, Ustaz? eh, Kita ya, semua kaum muslimin secara umum hendaknya tidak mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan tadi, atau secara singkat melaksanakan rukun Islam, ya syahadat, kemudian ibadah, empat rukun Islam lebihnya, sholat, puasa, zakat, haji, ya. Eh, Tentu kita tetap perlu belajar, ya, tetap perlu belajar dan menuntut ilmu, ya, karena dari situlah kita bisa memaknai dengan baik rukun Islam kita, memaknai dengan baik rukun iman kita, dan dari situ pula lah kita bisa, ya, dengan belajar kita bisa melindungi diri kita sendiri, ya, dan juga keluarga kita dari api neraka yang merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari api neraka, ya, dan juga juga keluarga kalian. Maka ini semua tidak cukup kalau kita hanya beramal saja, ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa amalan itu harus didasari dengan ilmu, sehingga tidak bisa dipisahkan, ya, antara amalan kita ini dengan belajar. Mesti kita belajar, ya, tentang bagaimana memaksimalkan rukun Islam, rukun iman, ya, dan melindungi diri kita serta serta keluarga kita dari api neraka. Wallahu alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian dari saudara atau saudari Nopi Ustaz, titipan pertanyaan Ustaz. Apakah berdosa seorang ayah yang tidak mau menjadi wali nikah anak kandungnya dengan alasan kekhawatiran menanggung dosa ke depannya, takut anaknya bercerai dan lain-lain, sehingga anaknya nikah tapi diwakilkan dengan wali nikah? Baik, Ustaz. Eh, Ini apakah ayahnya Wallahu berdosa, Ustaz? a'lam. Ya, wallahu alam. Ya, apakah ada kaitannya ketika dia menjadi wali nikah, kemudian mungkin merasa dirinya mungkin merasa dirinya ahli maksiat sehingga bisa berpengaruh pada pernikahan putrinya ketika dia yang langsung menjadi wali nikah. Ya, wallahu alam. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi yang jelasnya nikahnya sah, ya. Terlebih lagi ketika ayahnya ini memang mengizinkan untuk diwakilkan, ya, untuk melakukan akad pernikahan tersebut. Ataupun dosanya wallahu alam, ya. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, Ustaz, ini berhubung kita sudah di jam 21.28, sisa 2 menit sebenarnya, tetapi mumpung pertanyaan juga sudah tidak ada yang masuk di chat room, dan mungkin ini akhir kegiatan kita, Ustaz. Barakallahu fikum, kami ucapkan syukran Ustaz atas kesempatannya telah menjadi pemateri pada malam hari ini dan membersamai para pemirsa. Dan barakallahu fikum bagi para pemirsa yang telah mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Kita cukupkan kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.